berjanji jalan besertaku. Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Kau yang berjanji jalan besertaku. Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan batin pun habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku,
kekuatanku selamanya. Harapanku, kekuatanku selamanya. Harapanku, kekuatanku selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat jemaat JKI The Way, saya mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary untuk tahun yang ditambahkan oleh Tuhan. Saya percaya selalu ada rencana Tuhan dan selalu ada pekerjaan Tuhan yang besar di balik setiap kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang diciptakan mulia oleh Tuhan, yang diciptakan dengan suatu tujuan yang mulia, dengan pekerjaan-pekerjaan yang disiapkan dalam rencananya yang dahsyat dalam setiap kehidupan manusia. Saya percaya bahwa hanya orang yang berjalan dan menggenapi rencana Allah, yang berjalan dan berkata ya kepada Tuhan, yang akan menemukan kekuatan dari setiap kehidupan kita di dalam pandangan Tuhan. Jadi saudara, saya percaya bahwa jika kita adalah pribadi yang diciptakan dahsyat oleh semua rencana Tuhan, oleh pemandangan Tuhan. Saudara, kita tahu ayat yang berkata bahwa oleh karena engkau berharga dan mulia. Saudara, jadi kita ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Saudara, contoh soal sebelum saya lanjut, saudara, jika ada sebuah berlian dan dimasukkan ke dalam tong sampah, saudara, semua kotoran itu tidak akan mengubah dia tetap menjadi berlian, saudara. Sebab itu kita harus menyadari benar ketika Kristus menyelamatkan kita, ketika Kristus menumpahkan darahnya untuk mengangkat kita yang dari kotoran, dari sampah, dari kehidupan yang tidak layak, tidak pantas, bukan siapa-siapa, kemudian diangkat oleh Allah, saudara. Kemudian dia membawa kehidupan yang mulia itu mulai digenapi ketika kita berjalan dan mengikut dia, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Anda dan saya adalah pribadi yang ada di dalam semua pikiran Tuhan, semua rencana Tuhan yang luar biasa. Tetapi jujur kita banyak kali menghadapi dan mendapati kehidupan kita, kok kita bukan siapa-siapa, kita tuh tidak ada apa-apanya. Kita tuh adalah pribadi yang banyak kali kalah. Saudara, kita yang pribadi yang diberi semua kapasitas kekuatan daripada Tuhan, tapi tidak meresponi dan tidak menyadari itu bahwa Anda dan saya adalah orang luar biasa. Oleh karena anugerah Tuhan, kita manusia biasa tapi memiliki Allah yang luar biasa. Sehingga kita yang biasa dengan kekuatan kuasa Tuhan, Anda akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Tapi seperti saya katakan pada umumnya dan pada kenyataannya, saudara, kita banyak kali menghadapi dan menemukan kita gagal, menemukan kita bukan siapa-siapa. Ketika saudara ada banyak keadaan di depan yang memang mengkondisikan kita seperti ini. Saudara, mungkin ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, Anda mulai ciut, Anda mulai merasa, aduh kok saya ini bukan apa-siapa ya, saya ini aduh kok nggak ada apa-apanya. Karena kita mulai membandingkan bahwa keberhasilan itu dilihat dari apa yang kita punya. Tapi di mata Tuhan keberhasilan itu adalah seberapa jauh Anda berjalan bersama dalam rencana Allah. Seberapa jauh Anda dan saya menyadari bahwa Anda dan saya itu precious, mulia. Dan Allah mengasihi kita dengan cintanya yang luar biasa. Dan seberapa jauh Anda meresponi kasih Bapa itu yang berkata kita mulia dan berjalan menggenapinya sampai kita menyelesaikan sampai di garis akhir. Saudara, sehingga kesuksesan, sehingga keberhasilan, sehingga kemampuan kapasitas setiap manusia yang boleh kita katakan maksimal atau benar-benar produktif atau luar biasa, saudara ya, itu tidak bisa dinilai diukur oleh
seperti apa kata orang atau seperti yang standar yang telah dibangun selama ini saudara ya. Tapi ada standar firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama. Dan bagaimana cara untuk kita menemukan dan bagaimana cara untuk kita boleh benar-benar menyadari dan sungguh-sungguh tahu bahwa ternyata saya ini pribadi yang biasa, tapi di tangan Tuhan yang luar biasa untuk menggenapi pekerjaan Tuhan yang luar biasa, untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, kita baca firman Tuhan yang berkata seperti ini saudara. Dikatakan dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-11 saudara. Dikatakan bahwa ada kuasa daripada Tuhan yang luar biasa yang memberikan kita kekuatan sehingga kita tekun menanggung segala sesuatu. Dikatakan semoga kamu dikuatkan dengan segala kekuatan sesuai dengan kemuliaan kuasanya. Supaya apa? Supaya kamu dapat mendapat segala ketekunan dan kesabaran dengan sukacita. Saudara, jadi dikatakan bahwa semoga kita ini dikuatkan oleh siapa? Oleh segala kekuatan sesuai dengan kemuliaan kuasanya. Saudara, mungkin sampai di situ dulu saya ingin membagikan bahwa ternyata yang di dalam diri Anda dan saya ini adalah pribadi yang luar biasa. Saudara, kita terbatas, everyone has a limit. Tapi Anda dan saya dengan kekuatan kuasa Tuhan itu luar biasa. Saudara, jadi kalau kita pribadi itu biasa, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan kekuatan Allah, kita menjadi pribadi yang bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat dan bisa menemukan bahwa kita ini adalah orang biasa tapi hidup oleh anugerah Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan hanya Anda dan saya yang bisa menggenapinya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Saudara, mungkin pertanyaannya, tapi seberapa banyak kita yang sering melihat orang lain, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, saudara. Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga Anda tidak akan menemukan kekuatan sebenarnya, kapasitas ilahi dan semua pekerjaan rencana Allah yang sedang disiapkan, saudara. Surga tidak pernah kekurangan cara, kreativitas dan kuasanya yang luar. Dikatakan segala kuasa, saudara, dikatakan dengan segala kekuatan, dengan kemuliaan kuasanya, saudara. Jadi bayangkan, jadi bukan kuat gagah kita, bukan kemampuan kita, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi saudara bayangkan jika ada seseorang yang dia memiliki talenta, dia memiliki kapasitas, dia juga benar-benar menghargai setiap kepercayaan, talenta, kepintaran, hikmat dan segala sesuatu, dan dia berjalan dalam kuasa Allah. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Dibanding mungkin ada orang lain, dia mungkin hebat, dia pinter, dia pekerja keras, dia mungkin punya berbagai macam kesempatan ataupun banyak sekali hal-hal yang dahsyat mungkin yang dia bisa andalkan, tetapi tanpa kuasa Allah itu pasti ada perbedaan yang sangat luar biasa, saudara. Mungkin ada yang bertanya, ada buktinya ada banyak orang-orang di luar tanpa mereka andalkan Tuhan mereka sukses. Kembali lagi, saudara, kesuksesan yang Tuhan katakan ini tidak seperti yang mungkin pada umumnya orang yang sudah terbangun selama ini. Karena ada ayat firman Tuhan berkata bahwa percuma jika kita memperoleh seisi dunia ini tetapi Anda kehilangan hidup itu sesungguhnya. Contoh soal, saudara, buat apa ada orang yang dia tenar, saudara lihat di Korea orang-orang yang hebat, di Jepang orang artis-artis yang terkenal, punya segalanya, tapi kemudian mereka mendapati bahwa hidup mereka bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nothing, dan mereka tidak merasa bahwa mereka hebat, mereka tidak merasa bahwa mereka ini dahsyat, mereka tidak merasa bahwa buat apa mereka hidup, untuk apa, mereka tidak tahu tujuan hidup. Sehingga semua kehebatan, semua kapasitas, semua dandanan Allah dari surga buat mereka, kesempatan-kesempatan dahsyat itu disia-siakan dengan percuma, sehingga mereka menemukan diri mereka dan mereka mengalami depresi. Mereka tidak melihat suatu hal yang luar biasa, bagaimana Allah melihat Anda dan saya. Saudara, orang bunuh diri karena mereka gagal melihat rencana Allah dalam hidupnya, gagal melihat buat apa aku ada di dunia, apa tujuan aku ada di dunia. Saudara, jika kita menemukan lebih dalam lagi, apa tujuan kita hidup, apa rencana Tuhan, siapa Tuhan yang Anda dan saya ikuti, saudara, Anda tidak akan takut hari ini Anda kelihatannya orang miskin.
Kelihatannya orang sederhana, miskin itu karena orang bisa berkata Anda miskin. Tapi di hadapan Tuhan enggak, Dia cukupkan kehidupan kita, pelihara day by day. Tapi kemudian di hadapan mungkin yang sudah terbangun hari ini, ada orang yang kaya banget, ada orang yang ya middle, ada orang yang sederhana, ada orang yang miskin, ada orang yang sederhana banget, udah benar sederhana banget, ada orang yang benar-benar sudah sekarat banget, saudara. Dan itu adalah nilai atau persepsi pandangan yang memang sudah terbangun pada umumnya, saudara. Ada orang jet set, ada orang yang hebat, ada orang sukses. Saudara, di dunia banyak sekali kan orang-orang yang cinta, orang-orang yang kaya, orang-orang sukses, orang berhasil dalam hidup karir mereka. Saudara, memang sebagian besar ada banyak yang cinta Tuhan dan yang luar biasa. Dan saya bertemu dengan banyak sekali. Saya ketemu dengan beberapa orang banyak, saudara, yang cinta Tuhan. Mereka perusahaan pabrik tuh di mana-mana, saudara. Orang-orang yang hebat dalam pekerjaan dan di saat yang bersama mereka memiliki iman yang luar biasa. Tapi yang membuat saya terharu dalam satu ibadah, berapa kali kami pergi, saudara, dengan berlutut bercucuran air mata, mereka selalu berkata, we are nothing. Mereka bukan siapa-siapa. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, tapi mereka selalu berkata bahwa mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka ada hanya karena Tuhan, saudara. Dan memang di luar sana juga masih banyak banget orang yang kaya, orang sukses, orang yang dalam pekerjaan-pekerjaan mereka mungkin tidak ada tandingannya, dan mereka bukan orang takut akan Tuhan atau orang cinta Tuhan. Mereka bisa mendapatkan segala-galanya. Tapi firman Allah berkata, kehidupan kita bukan sampai selesai di dunia. Masalahnya kehidupan yang sesungguhnya ada di surga. Sehingga ketika kita gagal melihat rencana Allah, gagal melihat tujuan hidup kita, saudara, Anda akan selesai dengan semua kehebatan. Saudara, di dunia orang-orang yang hebat banyak, saudara. Di luar negeri orang-orang yang sukses luar biasa. Tapi ketika mereka tidak menemukan rencana Allah, tidak menemukan dan menyadari kapasitas Allah yang Tuhan siapkan dalam hidup mereka, mereka akan gagal melihat segala-galanya dan hanya selesai sampai di dunia dan lupa bahwa di surga ada kehidupan kekal selama-lamanya. Saudara, ada seorang dokter yang terkenal dari Singapura, dan kemudian ketika selama dia sukses, dia punya semua barang mewah, dia punya semua mobil-mobil mewah, karir yang luar biasa, cakep, ganteng, di usia muda sukses, saudara. Tapi suatu waktu setiap ada orang mau ajak dia berdoa, ada orang mau ajak dia beribadah, dia selalu berkata bahwa dia tidak punya waktu. Sampai dia pernah berkata kepada seseorang yang selalu mengajak dia katakan, suruh Yesus temuin saya. Saudara, Anda bisa bayangkan itu statement yang sebenarnya, saudara, itu sudah mewakili apa yang dia pikir bahwa semua yang dia capai itu karena dia, saudara. Sampai suatu waktu dokter ini mendapati hidupnya divonis hanya punya beberapa bulan saja dengan kanker yang sudah menyebar kemana-mana. Satu waktu dia menyadari ternyata benar, dia bilang suruh Yesus temuin dia, dan Yesus sungguh-sungguh menemuin dokter yang terkenal ini. Dan yang luar biasa, saudara, dia tidak membiarkan kesempatan emas itu, sekalipun dalam kondisi yang secara badan sudah merosot, tapi dia menemukan Yesus yang dia katakan suruh dia temuin aku karena aku tidak punya waktu. Dokter ini bertemu dengan Yesus, mengalami Tuhan, dan di situ dia katakan bahwa saya selama ini sadar saya hidup tidak ada apa-apanya. Saya hidup membuang-buang waktu sampai kanker menggerogoti tubuhnya dan memiliki waktu tinggal beberapa bulan. Dan selama waktu itu dia cerita tentang kebaikan Tuhan, dia cerita tentang Yesus, dan ada banyak orang yang mengalami Tuhan. Dan dia berpesan, jangan sampai Anda kehabisan waktu seperti saya yang menyia-nyiakan semua kesempatan, kapasitas, semua talenta, semua berkat, semua anugerah yang Tuhan berikan. Dan saya hanya punya beberapa bulan selama ada di dunia. Tapi di akhir hidupnya dia memegang teguh, percaya sebagai anak yang dicinta Tuhan, dan menyelesaikan hidup di dunia dengan pertandingan yang setia, yang dalam kehormatan dia meninggal. Dan saya percaya dia mendapatkan hal yang luar biasa di surga.
Kehidupan ini bukan soal di sini, tapi soal di sana. Sebab itu ketika Anda ada dalam dunia, apa yang menjadi tujuan hidup Anda dan saya secara spesifik, Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup Anda dan saya, atas setiap keluarga kita. Terlepas ada yang berkata bahwa saya mendapat keluarga saya hancur, saya mendapati keluarga saya itu tidak utuh, saya mendapati kami keluarga yang tidak seperti keluarga orang lain. Jangan pernah membandingkan keluarga Anda dengan keluarga orang lain, karena kita hanya lihat casing dari luar. Anda tidak pernah tahu susahnya mereka menghadapi juga masalah-masalah yang mungkin kalau itu jadi kita tidak bisa menghandlenya. Saudara, sebab itu lihat kepada kehidupan kita, betapa mulia, betapa hebat Allah yang menciptakan Anda dan saya. Dan Anda mulai mencintai diri Anda sendiri, keluarga, dan mulai menghargai dan mengetahui bahwa saya hidup, keluarga saya yang Tuhan percayakan, pasti ada rencana Tuhan, pasti ada pekerjaan Allah yang dahsyat, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Dan Anda akan mulai berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa itu. Terlepas siapa kita hari ini, siapa keadaan kita hari ini, bukan siapa-siapa, enggak ada masalah, enggak ada hubungan, enggak ada urusan, enggak mengganggu keselamatan. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan saya banyak kali melihat orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kelihatannya tidak ada posisi sama sekali ketika mereka cinta Tuhan. Tuhan mengangkat mereka enggak tanggung-tanggung, bahkan menyatakan kemuliaan Allah. Dari orang yang bukan siapa-siapa, mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami dia mendapatkan transformasi hidupnya. Dia tahu bahwa saya ini biasa hari ini, tapi memiliki kehidupan yang pasti di depan karena Yesus berjalan bersama dengan aku. Dan firman Allah berkata, apa saja yang kita kerjakan Tuhan sanggup membuat berhasil. Sehingga dalam kehidupan, keadaan, kondisi yang tidak mungkin, yang kelihatannya biasa, tapi kita melibatkan Tuhan yang luar biasa, Anda akan melihat step by step, melewati proses, melewati kesulitan, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak pernah berjalan sendiri. Kita biasa, tapi Allah yang luar biasa menyertai kita. Bagaimana caranya supaya kita boleh menemukan kekuatan yang luar biasa itu? Segala sesuatu perlu diuji, segala sesuatu itu perlu ada tes supaya saudara bisa kelihatan mana kekuatan kita yang sesungguhnya, yang biasa, kemudian Tuhan melimpahkan kekuatannya. Sebab itu Paulus berkata, terlebih suka aku ada di dalam kelemahanku. Supaya apa? Supaya seluruh kekuatan surga itu dicurahkan dan Anda akan mengalami bahwa bukan kuat gagah kita, tapi oleh Rohku, kata firman Allah. Sehingga saudara, keterbatasan kita akan tergantikan dengan manifest dari kekuatan surga yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Alkitab mencatat, jika Tuhan membuka jalan, tidak ada orang yang bisa stop. No one can stop. Jika Tuhan yang mengangkat Anda, tidak ada tangan yang dapat menjatuhkan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Itu baru salah satu dari janjinya. Dan terlalu banyak janji firman Allah. Firman Allah berkata tadi dari Kolose 1 ayat 11, strengthen he with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. Jadi dikatakan kita akan dikuatkan oleh kekuatan kuasa kemuliaan Allah, saudara, yang kemudian akan membuat kita tekun, panjang sabar, saudara. Dan kemudian dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam ketekunan kita menunggu setiap rencana pekerjaan Allah dinyatakan, janji Allah digenapi, kita akan diberi kekuatan sukacita, saudara. Sehingga setiap hal di mana Tuhan ingin menyatakan kuasanya, yaitu saya katakan seperti Paulus katakan, di dalam kelemahan, di dalam ujian, di dalam proses, di situ kekuatan kita akan kelihatan. Saudara, berapa banyak di antara saudara di masa pandemi, Anda yang tadinya kehilangan pekerjaan, mungkin di PHK, ataupun benar-benar ada orang-orang yang di PHK sepihak dan atau kehilangan pekerjaan, tapi kemudian Tuhan memberikan hikmat, mendapat talenta, Anda bisa melakukan usaha baru dan yang lain, dan Tuhan membuka jalan secara luar biasa. Saudara, itu adalah sesuatu kekuatan yang kita punya kemampuan, talenta, tapi kemudian kita melibatkan Tuhan dan di situ Tuhan bekerja melampaui segala akal. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu
itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus, saudara, bukan oleh karena kesalahan kita atau yang lain. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi bagaimana caranya self-driving, kekuatan hidup kita, kita boleh benar-benar bangkit, kita boleh talenta, kemampuan kita boleh perlipat gandakan, dan kemudian ada kemampuan, kapasitas, bahkan kesempatan yang lain yang Tuhan akan percayakan ketika kesiapan kita bertemu dengan rencana Allah, bertemu dengan kemampuan Tuhan, saudara. Karena firman Allah berkata, Paulus berkata, karena yang mengerjakan kemauan itu kepada kita itu Tuhan, saudara. Tapi kemudian kita mau atau tidak itu keputusan kita, selalu mendapat free will. Sebab itu ada orang yang Tuhan ingin memampukan, Tuhan ingin menyatakan kuasa, Tuhan ingin mengeluarkan kekuatan Anda lewat proses, lewat ujian, tapi Anda tidak mau melewatinya. Anda tidak mau menang berjalan bersama Yesus. Anda berasa bahwa ini tidak mampu, sulit. Padahal ketika dalam kesulitan, dalam penderitaan, justru kuasa surga itu double portion, anointing, kuasanya. Dan dia kuasanya itu double, saudara. Karena dengan kemampuan Anda, dengan kekuatan Anda, dengan kapasitas Anda, dengan talenta Anda, dan kekuatan surga yang dikatakan dengan tekun, dengan kuasanya, dan kita tekun, kita sabar, dan kemudian ada sukacita anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga dalam setiap proses kita akan dimunculkan, kita akan mendapati, oh ternyata ini lewat proses saya lebih tekun, saya lebih sabar, ada kemampuan yang lain, ada kemampuan yang saya nggak bisa dan Tuhan buat mujizat, dan banyak hal yang lain, saudara. Jadi semuanya itu melewati proses sehingga kita bisa mendapatkan bahwa kita bukan hanya menjadi pribadi yang percaya Yesus, tapi pribadi yang tekun, pribadi yang tahan uji, tahan banting, mental baja, saudara. Jadi banyak kali kita ketika diproses, kita nggak siap, kita nggak mampu, saudara. Ketika engkau direndahkan, engkau nggak siap, nggak mampu, sehingga ya engkau tidak mau berjalan di dalam proses yang Tuhan izinkan. Padahal semuanya adalah untuk satu tujuan yang luar biasa. Karena Tuhan lebih mencintai proses dibanding hasil. Ada orang yang dia sukses tiba-tiba, ada orang yang diandalkan Tuhan diberkati, ada orang yang dia berdoa disembuhkan. Tapi apakah dia tekun? Artinya tekun, artinya apakah dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan setiap hari? Apakah dia merasakan bahwa dengan dia disembuhkan itu, dia boleh menggunakan waktunya dengan baik dan mengejar tertinggalnya waktu-waktu yang terbuang dulu. Mungkin ketika dia tidak bisa maksimal karena sakit, dan kemudian dia menemukan rencana Allah dan dia produktif, dan dia boleh menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk umur yang diperpanjang. Atau saudara yang saya katakan tadinya Anda biasa, kemudian Anda diberkati sukses, saudara. Tapi kemudian kalau Anda kehilangan tujuan, kehilangan fokus, kehilangan inti sesungguhnya rencana Allah dan siapa yang memanggil Anda, yang mempercayakan Anda, Anda bisa kehilangan di tengah jalan seperti orang nggak tahu mau kemana. Dengan semua berkat, kepercayaan, kesempatan, dan semua akses-akses yang luar biasa yang Tuhan berikan, karena Anda lupa Tuhan selalu memiliki rencana untuk setiap pekerjaan, kebaikan, semua kemuliaan, kuasa yang Dia nyatakan. Anda boleh lihat di firman Allah, ada orang-orang yang sakit ketika mereka sembuh, perempuan yang didapati dia pelacur, ada juga perempuan yang dia punya banyak suami. Dalam Yohanes dikatakan setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia keliling kampung dan orang-orang mengalami Kristus, mendengar tentang Yesus, bukan lagi dari murid-muridnya atau dari Yesus, tapi dari perempuan ini, dari murid-murid yang mengalami perjumpaan, kesembuhan, saudara. Firman Allah berkata ada orang yang buta dan dia tidak bisa melihat, ketika dia sembuh dia beritakan Injil. Ada orang yang lumpuh, ketika dia disembuhkan dia lompat dan dia takjub luar biasa, dan dia memberitakan Injil, saudara. Dia memberitakan kebaikan Allah. Sebab itu sekali lagi saya katakan, bagaimana kita menemukan kekuatan di dalam diri kita, saudara. Lewat proses, lewat ujian, kelemahan kita akan ketahuan seberapa kuat kita, dan Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah mengeluh kalau Anda ada di bawah hari ini. Jangan pernah mengeluh kalau Anda sedang mengalami proses. Jangan pernah mengeluh ketika Anda belum melihat kuasa Allah yang dahsyat itu, karena masih on the way. Jangan pernah mengeluh ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit dan Anda mendapati bahwa sudah, aduh kayaknya udah gak mampu aku ikut Tuhan, aku udah kecewa dengan Tuhan, aduh kayaknya aku sudah gak mampu, untuk melangkah pun gak mampu. Saudara, jangan berhenti sampai di sana, karena dalam kelemahan Anda dan saya, kekuatan, kapasitas dari surga itu dinyatakan lebih dahsyat atas setiap kehidupan saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 27, khususnya di ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji. Jadi tujuan daripada ujian untuk kita mengalami
Tuhan, untuk kita melihat kuasa yang lain, dan untuk membuat kita tekun tadi, long suffering, tahan uji, sehingga ketika engkau sukses engkau tidak akan sombong. Ketika engkau dibukakan jalan, engkau akan ingat orang yang lain dan mulai menabur, menguatkan dan memberkati dan membantu orang lain untuk bisa jalan terbuka juga. Karena Tuhan tidak pernah memakai benda mati, Dia selalu memakai manusia sebagai titik singgung. Jadi jika engkau mengalami kebaikan Tuhan, bagikan, alirkan. Bahkan Anda perlu juga jika engkau dibukakan jalan, bantu buka jalan orang lewat idea, lewat hikmat, lewat dukungan, apapun itu. Karena saudara, ketika engkau mengalirkan itu, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai kepada Anda, akan terus mengalir dan engkau akan mengalami kelimpahan daripada surga. Dan firman Allah berkata saudara, jadi dalam Kolose 1 ayat 11 tadi dikatakan, kiranya kamu tuh menjadi kuat, dalam terjemahan yang lain lama, dengan segala kekuatan kuasanya seperti kuasa kemuliaan kepada segala hal yang sabar. Jadi kita perlu sabar, panjang hati, long suffering. Long itu panjang, suffering itu penderitaan. Jadi kalau sabar itu artinya penderitaan yang panjang banget saudara ya. Jadi saya percaya sekali dan Tuhan lebih tertarik dengan itu saudara. Tuhan tidak tertarik dengan yang kelihatan dari luar. Tuhan tertarik ketika engkau mengalami proses, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau direndahkan, ketika engkau mengalami jalan tertutup, ketika engkau dihianati, ketika engkau mengalami bahwa engkau tidak punya jalan, tidak punya kemampuan dan sangat terbatas, tapi engkau mendapatkan kekuatan kuasa Tuhan. Engkau datang menyembah Dia, engkau datang berseru saudara ya. Sebab itu yang tadi saya ingin bagikan bagaimana caranya supaya kita kuat bertahan dalam ujian, dalam pencobaan, untuk memunculkan kekuatan yang daripada surga. Saudara, engkau akan menemukan sumbernya. Engkau tidak akan pernah kekurangan siapapun, kekurangan semua yang baik. Saudara, temukan sumbernya di dalam doa-doa pribadimu, di dalam semua perjalanan pengiringan kita secara pribadi. Karena ketika tidak ada hubungan, tidak ada kuasa. Ketika engkau mulai belajar membangun hubungan dengan sumber kita, di sana saudara, engkau bukan hanya mendapatkan kuasa, bukan hanya mendapatkan mujizat, tapi engkau mendapatkan pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Saudara, kalau engkau hanya mendapatkan mujizat, hanya mendapatkan sumber secara mungkin hal-hal material yang kita bisa lihat saudara, tapi Anda tidak mendapatkan sumber pribadinya, engkau bisa, uang bisa habis. Ada orang yang dia sukses, tapi kemudian saya dengan teman, dia kehilangan berapa M dan dia dikatakan miskin dalam beberapa waktu saudara. Tapi ketika engkau mendapatkan sumbernya saudara, tidak ada orang yang dapat mencurinya, tidak bisa dicuri oleh siapapun saudara. Hari ini temukan panggilan, temukan kehidupan yang luar biasa mengagumkan dalam diri Anda dan saya, dan lihat kepada kehebatan Tuhan, kuat, kuasa, kemuliaannya. Dan ketika engkau sabar, engkau tekun, dan engkau mau berlama-lama, maksudnya tahan uji. Ketika diizinkan berapa lama terserah Tuhan, tapi engkau keluar dari ujian ini dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh lagi, memiliki daya juang, memiliki kapasitas yang lebih dahsyat lagi. Saudara lihat contoh, ada orang yang diangkat besi tadinya cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, lama-lama sudah besi-besi yang besar itu saudara, sudah bisa, karena start dari awal. Tidak ada angka 10 kalau nggak ada angka 1. Sebab itu saudara, jangan cepat-cepat menyerah ketika engkau sedang di dalam proses persiapan untuk melihat kuasa Allah yang lebih dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Temukan sumber hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kadangkala kami tidak tahu buat apa kami ada. Kami tidak menyadari bahwa di dalam diri kami ada kemampuan, ada kapasitas yang dahsyat, ada rencana-rencana yang luar biasa yang hanya kami akan melakukannya, yang menggenapinya bersama dengan kekuatan surga. Ampuni kami kalau kami suka merendahkan diri kami. Kami sudah berpikir bahwa kami bukan siapa-siapa, padahal Tuhan tidak mencari orang hebat, Tuhan mencari orang biasa, tapi dengan kekuatan yang luar biasa dari pribadi Yesus yang akan memampukan kami untuk menggenapi pekerjaan, rencana yang dahsyat, dan semua kapasitas-kapasitas yang hebat, bukan hanya dalam pengenalan firman Allah, dalam iman kami, tapi juga akan berdampak dalam pekerjaan
kami, dalam talenta, dalam karya kami, karir, di tengah keluarga, dan apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami akan melihat kapasitas ilahi menyertai setiap kami. Dan kami akan menemukan sumber, yaitu Engkau, dan tidak akan melepaskan Engkau. Engkau harta terbaik, terindah. Dan kami percaya Engkau akan mampukan kami melewati semua proses untuk menunjukkan siapa kami, untuk memunculkan hasil, di mana ketika lewat proses kami akan semakin diubahkan. Kami tidak menjadi pribadi yang biasa, tapi kami ada di tangan Allah yang luar biasa, tetapi dengan menghasilkan karakter ilahi yang day by day, setiap hari kami diuji, kami diproses, kami mungkin ngalamin hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang sulit buat kami, tapi itu akan membawa kami kepada satu perubahan hidup, kepada suatu kekuatan ilahi, kepada suatu kapasitas surga. Dan kami akan melihat bahwa kehidupan kami memiliki tujuan, yaitu berjalan bersama Yesus, berjalan dengan Tuhan yang luar biasa, dengan kuasa yang mengagumkan. Mulai hari ini kami sadar, kami akan mengenal Engkau, kami akan mengasihi Engkau, dan kami akan tahu bahwa kami sudah memiliki harta yang paling luar biasa, sumber kehidupan kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. In Jesus name, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Thank you so much Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya biar lewat firman yang sudah dibagikan itu boleh menjadi kehidupan buat kita. Ketika engkau sepakat percaya, di sana ada kuasa yang luar biasa. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you.